Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajar. Allahu Akbar. Oke anak-anakku, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat ya. Meskipun kita masih belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Ada yang tahu bagaimana doa sebelum belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum kita belajar, kalian lebih mudah memahami materi yang akan Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa sebelum memulai belajar untuk sholat duha, mandi, sarapan ya, dan dimurojaah hafalannya agar tidak lupa. Ustazah akan mengingatkan materi yang sebelumnya yang sudah Ustazah sampaikan, yaitu tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat memahami cara mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama dengan benar. Manfaat pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat menggunakannya dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo akan memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti dan memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing dari mereka mendapatkan berapa bagian? Soal di atas bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk pada materi pengurangan pecahan yang berpenyebut sama, Ustazah akan mengingatkan kembali dalam menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama, yang perlu kita perhatikan adalah pembilangnya ya. Jadi yang dijumlahkan hanya pembilangnya, penyebutnya tidak usah dijumlahkan ketika penyebutnya sama. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Agar lebih mudah dalam memahami, kita langsung masuk pada contoh soal dulu ya. Perhatikan contoh berikut ini. Bagian yang A, di sana ada pecahan 5/6 dikurangi 4/6. Bagaimana cara kita menyelesaikan? Caranya sama dengan penjumlahan. Ketika penyebutnya sudah dilihat sama-sama 6 ya, jadi kita tinggal mengurangkan pembilangnya. Pembilangnya ada berapa di sana? 5 dikurangi 4/6. Hasilnya adalah 1/6. Paham ya sampai sini ya? Sekarang kita lanjut pada contoh soal yang B. Di sana ada pecahan 9/10 dikurangi 5/10. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya sama dengan yang A tadi ya. Kita lihat dulu penyebutnya sama-sama 10. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal mengurangkan pembilangnya. Jadi 9 dikurangi 5/10. Hasilnya berapa? 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi pecahannya 4/10. Sampai sini paham ya nak? Ada beberapa catatan dalam pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Yang pertama, pengurangan juga sering disebut dengan selisih. Jadi ketika nanti kalian menemukan soal ditanya tentang selisih, misalnya berapa selisih pecahan ini dan ini, nah yang ditanya selisih berarti dikurangkan, seperti itu ya.
Yang kedua, dalam pengurangan pecahan yang berpenyebut sama yang perlu diperhatikan adalah pembilangnya. Yang dikurangkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak dikurangkan. Seperti itu ya, catatannya hampir sama dengan penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang ada gambarnya. Ya, biar kalian juga tahu bagaimana menyelesaikan beberapa contoh soal yang bervariasi. Kurangkan kedua pecahan pada gambar berikut. Sekarang diperhatikan gambar pertama, ada berapa bagian seluruhnya? Ada 9. Dan ada berapa bagian yang diwarnai? Ada 4. Jadi pecahannya adalah 4/9. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Ada berapa bagian seluruhnya? Ada 9. Ada berapa bagian yang diwarnai? Ada 2. Jadi pecahannya 2/9. Sekarang tugas kita adalah mengurangkan pecahan 4/9 dengan 2/9. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu penyebutnya. Sudah sama-sama 9. Karena sudah sama-sama 9, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja ya. Jadi 4 dikurangi 2/9. 4 dikurangi 2 berapa, Nak? Sama dengan 2. Jadi hasil pecahannya adalah 2/9. Paham ya sampai sini ya? Jika ada yang kurang paham atau mau ditanyakan bisa komen di classroom masing-masing ya, atau bisa WA ke Ustadz Ustadzah. Sekarang kita masuk pada contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Komang membuat kue untuk dinikmati oleh seluruh anggota keluarganya. Di meja tersisa 3 potong kue dari 6 potong kue yang dibuat ibu. Jika Komang mengambil 1 potong kue, berapa bagian kue yang tersisa sekarang? Bagaimana kira-kira cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah kue yang dibuat ibu sama dengan 6 potong. Ya, jadi awal kue dibuat ibu itu ada 6 potong. Di meja tersisa 3 potong. Ya, keseluruhan kue ada 6, di meja tinggal 3. Jadi pecahannya 3/6. Kemudian Komang mengambil 1 potong kue. 1 potong kue yang diambil Komang per 6 bagian keseluruhannya tadi. Jadi pecahannya adalah 1/6. Bagaimana cara kita mencari bagian kue yang tersisa? Caranya adalah dengan mengurangkan sisa kue yang ada di meja dengan yang diambil oleh Komang. Jadi 3/6 dikurangi 1/6. Kita lihat dulu penyebutnya sudah sama-sama 6. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 3 dikurangi 1/6. 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Jadi hasilnya berapa bagian? 2/6 bagian. Seperti itu ya, Nak ya. Paham ya? Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di classroom nanti ya. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pengurangan sering disebut dengan selisih. Jadi ketika kalian menemukan dalam soal ada kata selisih, itu artinya dikurangi, seperti itu ya. Yang kedua, dalam mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama yang perlu diperhatikan adalah pembilangnya. Yang dikurangkan hanya bagian pembilangnya saja, penyebutnya tidak ikut dikurangkan. Jadi bagian atas saja yang dikurangkan, bagian pembilang penyebutnya tetap. Sama seperti pada penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama ya. Nilai ukhrawi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah di dalam surat Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم
كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, surat ini juga ada hubungannya dengan pecahan. Ada pecahan berapa di dalam surat Al-Anfal ayat 41? Ada 1/5. 1/5 itu 1/5. Pembelajaran pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada tema 6, subtema 1, yaitu tentang membaca satuan waktu. Ustadzah harap sebelum kalian belajar materi yang baru, kalian bisa membaca terlebih dahulu agar sudah punya gambaran tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Itu saja yang dapat Ustadzah sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, untuk Ustadzah, untuk kita semua, dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat anak-anakku, meskipun kita belajar dari rumah. Ustadzah harap pandemi ini segera berlalu agar kita dapat berkumpul kembali untuk belajar di sekolah seperti biasanya. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga ibadahnya, terutama sholat 5 waktunya, jangan sampai bolong, dijaga hafalannya, selalu dimurojaah. Lebih bagus lagi ketika bisa menambah hafalannya. Selalu berbakti kepada kedua orang tuanya di rumah. Dan tetap semangat belajar, jangan sampai kendor belajarnya. Dimanapun tempat kita tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar. Ya, itu dulu dari Ustadzah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.